Halo guys, kembali lagi di channel Ada Cerita. Dan selamat datang di pembahasan karakter DC Comics, dimana kali ini saya akan membahas salah satu sosok wanita iblis yang diketahui sangat kejam, lalu keahliannya dalam menggunakan berbagai pisau, dan hobinya dalam hal penyiksaan. Sekaligus statusnya sendiri sebagai pasangan dari sosok malaikat jatuh favorit kalian, yang mana tak lain dia adalah Lucifer Morningstar. Dan hebat kalau kalian sudah bisa menebaknya, dan kalau tidak biar saya sebutkan namanya, yaitu tak lain dia adalah Nazikin. Nazikin atau singkatnya dipanggil Miss, dia adalah salah satu karakter fiksi dari Vertigo atau DC Comics, dengan kemunculan pertamanya yaitu pada komik Sandman volume 2 isu 22 yang keluar pada bulan Januari tahun 1991, di mana Nazikin adalah iblis yang digambarkan penuh kebanggaan, penuh kekejaman, dan penuh kesetiaan kepada sang malaikat jatuh, yaitu Lucifer Morningstar. Di mana hal ini terbukti yaitu pada saat Miss menyadari jika Lucifer telah memasukkannya ke dalam skema rencananya, yang mana tak lain hanya menggunakannya sebagai pion sama seperti yang ia lakukan kepada orang lain. Nah, tetapi di sini Miss terlihat malah tetap mencintainya dan terus mengikuti rencana Lucy, terutama agar ia bisa terus-menerus berada di sisinya. Oh ya, selain itu, Nazikin diketahui juga merupakan sosok pemimpin ras iblis lilim, yaitu kumpulan iblis yang menakutkan, sangat menyukai peperangan dan kehancuran. Lalu untuk penampilannya sendiri, Miss merupakan sosok dari golongan iblis bergender wanita. Lalu ia memiliki rambut yang gelap dengan ciri khas yaitu sisi kiri wajahnya yang terlihat benar-benar terbakar dan busuk. Meskipun begitu, Miss tidaklah menganggap jika wajah iblisnya itu perlu disembunyikan, malahan ia menganggapnya sebagai bentuk kecantikan dirinya dan identitasnya sebagai sosok iblis lilim. Oke, berikutnya mari kita masuk ke cerita originsnya, yang dimulai pada masa kehidupan pertama di semesta, yaitu di mana Lilith, istri dari Adam yang pertama, telah melakukan pemberontakan hingga ia pun diusir dari surga, hingga akhirnya Lilith pun diubah menjadi sosok iblis pendendam yang memburu anak-anak Adam dan Hawa. Lalu tak hanya itu, setelah masa pemberontakan oleh para malaikat di surga, Lilith diceritakan menjadi lebih produktif dengan memiliki banyak keturunan, di mana salah satunya yaitu golongan iblis bernama Lilim, sebagai ras prajurit iblis yang menakutkan dan terampil dalam melayani kekuatan kegelapan. Dan lagi, di antara ras iblis Lilim tersebut, Nazikin adalah salah satu bagian dari mereka, sebagai iblis yang lahir dari ibu bernama Lilith dan ayah yang bernama Ovur the Demon Snake. Nah, berlanjut seiring waktu, ternyata hubungan antara Nazikin dan ibunya malah menjadi renggang, hingga akhirnya Lily muda tersebut memutuskan untuk berpisah, lalu pergi, bahkan mulai mencari perlindungan dari kemurkaan ibunya tersebut, di mana ia pun akhirnya sampai di neraka karena mengetahui jika ada sosok yang lebih kuat atau powerful dari ibunya, yang mana tak lain dia adalah sang malaikat jatuh Lucifer Morningstar. Kemudian pada momen ini, Nazikin pun muncul sebagai wanita cantik yang bisa mempesona penguasa neraka tersebut, hingga akhirnya Miss pun menjadi permaisuri dari Lucifer. Dan begitulah diceritakan jika Miss telah tinggal di sisi Lucy selama miliaran tahun lamanya. Sampai tibalah di mana mantan malaikat agung tersebut
mulai merasa bosan, lalu memutuskan untuk pergi dari neraka dan resign dari tugasnya sebagai penguasa abadi di sana. Oke, lalu disinilah juga menjadi momen perpisahan Mace dengan Lucy, terutama saat ia mengusir semua iblis dan jiwa terkutuk yang mendiami neraka. Dan meski Mace mencoba meyakinkan Lucy agar ia bisa terus bersamanya, tetapi mau bagaimanapun, Lucifer tetaplah mengusirnya juga. Dan kini tanpa adanya tuan yang ia ikuti, Mace akhirnya kembali ke kampung halamannya, kembali ke rakyatnya, dan melanjutkan perannya sebagai pemimpin dari ras iblis lilim. Hingga tibalah saat ia melakukan pengembaraan dari alam satu ke alam lain, Mace akhirnya mengetahui bahwa Lucy kini telah berada di bumi dengan julukannya sebagai Queen of Angels, yang mana tak lain adalah Los Angeles. Dengan kegiatan barunya, yaitu sebagai pemilik klub malam eksklusif yang bernama Lux. Dan sekali lagi, saat Masikin menemukannya, ia pun kembali memintanya untuk diizinkan berada di sisinya sekali lagi. Dan Lucifer, yang tampaknya telah merindukan permaisurinya itu, ia pun akhirnya mengabulkan permintaannya. Hingga begitulah, Masikin akhirnya bisa bersama kembali dengan Lucifer. Tapi sayangnya melihat adanya Masikin di sana, Lucy pun bisa melihat adanya peluang untuknya, di mana ia mulai memperkerjakan Mace sebagai asisten dan penasihat Lucy, sekaligus sebagai kepala pelayan klub dan melayani setiap permintaan dari pelanggannya. Di mana tentu saja, Mace haruslah menyembunyikan penampilan iblisnya itu dengan menggunakan topeng perak yang menutupi setengah wajahnya yang cacat, serta menggunakan syal di lehernya. Kemudian ada cerita juga di mana Lucifer telah memutuskan untuk menciptakan realitas lain untuk melarikan diri dari takdir Tuhan dengan menciptakan portal menuju ke alam semesta baru tersebut, di mana hal itu malah menyeret banyak perhatian yang tak diinginkan, seperti dengan kemunculan dua jin and mob, yaitu Soul dan Justice, yang berencana untuk mencoba memasukinya. Hingga pada saat mereka harus berhadapan dengan Mace, di mana untuk Soul ia pun berhasil dihabisi olehnya, tetapi saat Mace harus berhadapan dengan Justice, ternyata Mace lah yang harus dikalahkan dan terbunuh oleh pertarungan mereka itu. Yang mana tepatnya dibunuh oleh Beatrice yang dikendalikan oleh Justice dengan membakar tubuh Mace. Nah, berlanjut pada momen ini, ternyata hal itu bukanlah akhir cerita bagi Mace, karena saat kemunculan Jill Presto yang telah dirasuki oleh Basanos, ia pun mulai ikut campur dengan menghabisi Justice hingga mengembalikan Mace kembali ke kehidupan. Tetapi bagi Jill, saat itu ia malah menganggap jika wajah iblis milik Mace adalah luka cacat akibat dari kobaran api sebelumnya, hingga ia pun tak berpikir panjang dan malah menyembuhkan wajahnya itu juga. Hingga setelah menemukan bahwa wajah iblisnya telah hilang, Masikin pun mulai merasakan kebencian yang sangat besar terhadap Jill. Dan tak hanya itu, ia juga bersumpah untuk membunuhnya. Lalu berlanjut tak berselang lama, Mace ia pun langsung mendatangi Lucifer untuk memintanya dapat memulihkan wajah iblisnya itu. Meskipun pada akhirnya Lucy pun malah menolaknya, lalu karena merasa telah dicampakkan dan menganggap jika semua cowok itu sama aja jahatnya, maka Mace pun tentu saja menjadi sangat marah. Bahkan ia berani meninggalkannya dan kembali lagi kepada rakyatnya untuk menjadi pemimpin pasukan perangnya melawan Lucifer. Dan itulah dia dampak atau akibat untuk kalian kalau berani mencampakkan seorang wanita, di mana bisa-bisa di depan rumah kalian tiba-tiba ada satu warga kampung mau ngajak perang.
Oke lanjut. Nah tetapi pada akhirnya terkuaklah jika semua itu hanyalah tipu muslihat untuk mengelabui Basanos yang mencoba untuk mengendalikan alam semesta baru tersebut. Dan dengan mengetahui skema ini, Meskin akhirnya membantu Lucifer untuk mengalahkan Basanos dan semua musuh-musuhnya yang lain. Hingga pada saat setelah pertempuran itu, Meskin pun mulai melanjutkan perannya untuk berada di sisi Lucy, lalu menghadiahkan seluruh pasukan Elim untuk menjadi bawahan dari Lucifer. Dan itulah dia cerita singkat dari Meskin. Lalu bagaimana menurut kalian untuk cerita ini? Kalau ada tambahan, silahkan saja untuk komen di bawah. Lalu berikutnya mari kita bahas untuk kekuatan dan kemampuan dari Meskin, yaitu diantaranya Mes diketahui memiliki fisiologi iblis, yang mana membuat dirinya memiliki kekuatan murni yang kuat, seperti pada kekuatan fisik, kecepatan, kelincahan, dan ketahanan selayaknya sosok iblis. Selain itu, Mes juga diketahui memiliki umur panjang atau mungkin keabadian. Meskipun tetap saja jika Mes tewas, maka ia tetaplah tak bisa membangkitkan dirinya sendiri kecuali atas adanya peran dari pihak luar. Kemudian, Mes juga memiliki kemampuan dalam memanajemen suatu bisnis, lalu dalam hal menginterogasi, mengintimidasi, kemudian menguasai berbagai macam senjata. Dan yang tak lupa, ia juga memiliki kemampuan dalam hal kepemimpinan, terutama dalam memimpin rakyat iblisnya. Nah, mungkin itulah dia pembahasan singkat untuk karakter Meskin sebagai sosok iblis lilim yang selalu berada di sisi Lucifer sekaligus sebagai pasangannya. Dengan kekejaman yang tak perlu diragukan lagi karena ia memang terlahir dari ras iblis, tetapi mau bagaimanapun ia tetaplah memiliki sisi positif, yaitu memiliki kesetiaan yang sangat kuat dan patut untuk diacungi jempol. Dan bagaimana menurut kalian untuk pembahasannya pada video kali ini? Kalau ada tambahan, pertanyaan atau request lainnya, silakan saja untuk komen di bawah. Lalu jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan kalau begitu sampai ketemu lagi di next video.